Di sini saya ingin memperkenalkan bagaimana sistem klik medis bisa mempermudah operasional klinik dan praktek mandiri. Di sini saya jelaskan bahwasanya klik medis adalah aplikasi RME atau rekam medis elektronik berbasis web yang berintegrasi nasional. Nah, biasanya kendala yang sering terjadi di klinik atau praktek mandiri seperti antrian panjang, tidak teratur, pencatatan masih manual, dan laporan harus rekap ulang, dan kadang data pasien tercecer. Nah, di sini saya memperkenalkan adanya aplikasi RME Klik Medis agar lebih memudahkan praktek mandiri atau klinik. Adapun untuk login aplikasi RME Klik Medis adalah ini app.klikmedis.com. Nah, sebentar, ini saya coba login terlebih dahulu. Ini langsung login karena saya sudah mempunyai akun. Nah, beginilah tampilan login aplikasi Klik Medis. Di sini saya sudah memiliki akun demo. Nah, di sini emailnya dan di sini password. Di sini kita coba login. Nah, beginilah tampilan dashboard aplikasi RME Klik Medis. Nah, adapun berapa tampilan di aplikasi Klik Medis, tercantum seperti total pendapatan bulan ini, total pengeluaran bulan ini, total kunjungan umum, total kunjungan BPJS, jumlah pasien, dan jumlah nakes. Sebelum kita masuk ke pelayanan, langkah awal adalah mengisi data master terlebih dahulu. Kenapa penting mengisi data master terlebih dahulu? Supaya saat pelayanan nanti semua tinggal klik dan tidak perlu input berulang-ulang. Nah, ini coba kita klik data master. Nah, di sini ada beberapa tampilan untuk data master, seperti yang pertama data master obat, data master tindakan, data master pengguna, data unit lokasi, poliklinik, data aturan pakai, dan data signa. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang data master obat. Nah, data master obat. Nah, begini tampilan untuk kelola data obat. Di sini untuk Untuk data master obat ada memiliki dua cara untuk cara penginputannya. Yang pertama secara manual dan secara import data Excel. Data yang dipindahkan Excel lalu langsung diimport ke sini. Di sini untuk daftar obat yang tersedia misalnya di klinik atau praktek mandiri, isi datanya biasanya seperti nama obat, satuan terbesar, satuan kecil, harga jual, dan stok. Nah, manfaat untuk adanya data master obat ini, saat dokter membuat resep tinggal pilih, tidak perlu untuk mengetik ulang. Stok langsung berkurang otomatis, menghindari kesalahan penulisan obat dengan adanya data master obat. Nah, yang kedua, kita klik yang kedua, data master yang kedua adalah data master tindakan. Nah, data master tindakan juga sama seperti lebih kurang cara kerjanya sama seperti data obat, data master obat. Cara inputnya ada dengan dua cara. Yang pertama dengan tambah data secara manual maupun dengan secara import Excel. Biasanya misalnya ini berisi daftar semua pelayanan atau tindakan medis yang ada di praktek maupun di klinik.
Misalnya contohnya kan konsultasi umum, suntik vitamin, dan lain-lain. Manfaat dengan adanya ini, data master tindakan ini, admin tinggal klik saat transaksi. Harga langsung muncul otomatis, laporan tindakan jadi rapi dan terstruktur. Nah, lanjut kita yang ketiga, data master yang ketiga. Data master yang ketiga, data master pengguna. Nah, data master pengguna di sini yang dimaksudkan data master pengguna di sini user user yang akan menggunakan aplikasi Klik Medis di sini. Maksudnya data master pengguna seperti dokter, admin atau perawat, apoteker, biasanya kasir. Nah, manfaatnya untuk apa? Bedanya habis itu gini, ada perbedaan sedikit jika praktek mandiri. Kalau praktek mandiri ini secara otomatis untuk data penggunanya seperti dokter sudah otomatis sudah masuk ke sistem karena jika praktek mandiri uh, sudah otomatis karena dari pembuatan akun. Uh, Tinggal menambahkan untuk seperti data untuk kasir saja. Untuk klinik bisa menambahkan kalau perbedaan klinik, kalau klinik dia harus kita input terlebih dahulu bisa menambahkan beberapa data master penggunanya. Manfaatnya dengan adanya kelola data data master pengguna ini, setiap user punya akses berbeda, data lebih aman dan terkontrol, bisa tracking siapa siapa yang input datanya. Nah, kita lanjut yang ke berapa tadi? Yang ketiga, data master unit lokasi. Nah, data master unit lokasi ini coba kita klik. Nah, unit lokasi ini digunakan untuk membedakan area atau cabang layanan. Misalnya data unit lokasi ini letaknya misalnya letak lokasinya gedung praktek mandiri atau gedung kliniknya, latitude-nya untuk apa? Google Map-nya di sini. Lanjut, seterusnya berarti poliklinik. Nah, poliklinik di sini adalah poliklinik pembagian layanan berdasarkan jenis pemeriksaan di sini. Misalnya contohnya kan poli umum, poliklinik umum, misalnya poliklinik kecantikan, poliklinik kulit, akupuntur, dan lain-lain. Ya, manfaat dengan adanya poliklinik di sini, maksudnya poliklinik di sini, pasien bisa diarahkan sesuai poli, antrian lebih teratur, dokter pun sesuai spesialisnya, misalnya dokter sesuai bidang masing-masing. Nah, untuk misalnya untuk menambahkan data poliklinik tinggal ada menu tambah data di sini untuk jika ingin menambahkan polikliniknya. Kita lanjut, data aturan pakai. Nah, yang dimaksud dengan data aturan pakai ini digunakan untuk mengatur cara penggunaan obat. Misalnya seperti contohnya saya ini, 3 kali setelah makan, 2 kali setelah makan, satu kali 2 pagi dan malam. Nah, seperti itu. Di sini sudah ada beberapa yang sudah saya masukkan. Nah, kita lanjut lagi. Cukup mudah sih untuk penggunaan aplikasi RMI Klik Medis. Nah, di sini yang terakhir data Signa. Nah, yang dimaksudkan dengan data Signa ini instruksi lengkap penggunaan obat yang biasanya muncul di resep, misalnya di resep. Contohnya misalnya lebih kurang seperti misalnya seperti lebih kurang sama seperti tadi. Misalnya 3 kali sesudah makan, 2 kali sebelum makan. Nah, resepnya misalnya manfaatnya misalnya resep lebih standar dan profesional, memudahkan apoteker dan pasien, tidak perlu mengetik berulang-ulang. Setelah data master sudah diisi,
Sekarang kita akan masuk ke pelayanan pasien, mulai dari pendaftaran pasien baru sampai ke pembayaran. Nah, di sini saya akan memberi tutorial cara menginput pendaftaran pasien baru. Nah, kita klik di sini. Nah, langkah pertama yang untuk mendaftarkan pasien yang harus diinput seperti contohnya seperti nomor rekam medis, ini otomatis ya. Isi identitas, KTP, nomor BPJS, nama pasien, agama, status pernikahan, pendidikan, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, pekerjaan, alamat nama desa, nomor HP. Nah, di sini coba saya input. Kita coba input di sini misalnya untuk jenis identitasnya KTP ini otomatis dia. Nomor BPJS opsional aja. Ini nama pasien misalnya namanya Sahrial, agama Islam, status pernikahan belum menikah, pendidikan misalnya SMA lah, SMA atau SMK, misalnya tanggal lahirnya misalnya di mana di Tualancut, misalnya tanggalnya tanggal 3, misalnya 2005 lah, 2005, laki-laki. Dia untuk misalnya ini otomatis ya, keluarnya tanggal lahirnya, golongan darahnya misalnya darah O, pekerjaan misalnya karyawan swasta, ini nama jalannya misalnya Tualangcut, nama desanya di sini nama desanya Tualang Baru. Nah, di sini dia otomatis untuk misalnya kecamatannya, kabupatennya otomatis. Untuk nomor HP ini opsional saja. Nah, kita langsung klik simpan. Nah, setelah tadi kan pendaftaran pasien baru, sekarang masuknya di pendaftaran kunjungan pasien. Nah, ini di sini setelah data pasien yang tadi sudah kita input, hari ini seterusnya masuk ke pendaftaran kunjungan pasien. Nah, di sini kita pilih klinik tujuannya, misalnya si tadi pasien tadi misalnya kemana, misalnya contohnya misalnya poliklinik umum lah contohnya, poliklinik umum, ruangan udah nama dokternya Dokter Farila, penjamin asuransi BPJS. Nah, habis itu langsung kita simpan saja, klik simpan. Pemeriksaan tanda-tanda vital. Nah, pemeriksaan ini misalnya ini dokter yang memeriksa, misalnya keluhan utamanya contohnya misalnya demam panas 3, demam panas misalnya, suhunya 37, saturasi oksigennya misalnya berapa, misalnya 70. Ini contoh saja ya. Misalnya tinggi badannya misalnya 165, contoh misalnya 54, berat badannya lingkar perut misalnya 40, sistolnya misalnya berapa 40, diastolnya berapa. Kita ini contoh aja ya. Ini respiratnya, catatan tambahan ini opsional saja. Lalu kita klik simpan, kita klik simpan lagi. Nah, di sini formulir input hasil pemeriksaan. Nah, di sini dokter bisa langsung menginput untuk data-datanya, misalnya apa keluhan utamanya, demam panas tadi, amnanesanya. Amnanesanya apa di sini? Misalnya sudah demam selama 5 hari. Demam selama 5 hari contohnya. Riwayat penyakit, jika misalnya riwayat penyakit, jika ada riwayat penyakit tinggal tambah di sini saja. Jika kalau ada tidak ada,
tidak apa-apa, nggak usah diisi. Kita lanjut ke hasil pemeriksaan tanda-tanda vital ini atau TTV ini. Nah, ini data yang tadi kita input, yang sebelumnya sudah kita input ini pada pendaftaran pasien baru tadi. Nah, ini sudah ada. Nah, di sini pemeriksaan fisik. Nah, untuk misalnya dia pasien ada pemeriksaan fisiknya ada di sini juga, jantung seperti kepala, wajah, telinga dan lain-lain di sini. Jika tidak ada bisa ada tombol ini untuk mempersingkat, jangan maksudnya biar mempercepat halaman untuk pengisian. Di sini ada riwayat alergi, jika ada alergi tinggal tambahkan di sini, ada menu-menunya juga di sini, misalnya alergi obat, alergi makanan, alergi udara. Eh, Cari obat di sini. Misalnya ada catatannya juga di sini. Habis itu pemeriksaan penunjang catatan bebas, misalnya ada, misalnya ada pemeriksaan tambahan di sini. Nah, di sini lagi langsung ke diagnosa pasien. Diagnosa pasien ini misalnya, oh maaf cakap tadi seperti yang tadi, misalnya pemeriksaan penunjang catatan ini ada jika ada lab atau tindakan tambahan bisa ditambahkan di sini. Contohnya misalnya cek darah, tes gula dan lain-lain. Nah, diagnosa pasien di sini misalnya kita input diagnosa, misalnya di sini dia tadi seperti misalnya demam. Nah, di sini di aplikasi Klik Medis di sini ada bisa ada menu untuk tanya AI. Jadi terkadang dokter ingin lebih mudah, kadang dia lupa untuk kode-kodenya atau gimana. Tinggal kita tanyakan ke AI aja, dia secara otomatis yang udah kita input itu langsung keluar di sini. Jadi di sini kita tinggal salin aja di sini, misalnya salin aja, salin. Langsung kita tambahkan di sini saja di input diagnosa ini. Nah, kita copy. Nah, di sini sudah ada. Nah, misalnya jenis diagnosanya statusnya apa, kasus lama, misalnya kasus lama. Kalau kasus baru, dia ada kasus baru. Misalnya kasus baru itu, yang maksudnya kasus baru itu adalah penyakit yang baru perdana. Misalnya pertama ada yang di klinik tersebut, misalnya atau praktek mandiri. Misalnya jenis diagnosanya atau primer atau sekunder. Kita klik aja, misalnya simpan sudah. Nah, di sini kode ICD-nya di sini ya sudah keluar sini, nama diagnosanya, jenis status, jenis diagnosa, misalnya ada catatan tambahan di sini bisa diisi, dan di sini jika ada kesalahan atau apa bisa ada menu hapus di sini. Lalu ke daftar pemberian obat. Daftar pemberian obat bisa di sini kita input. Lagi di sini misalnya apa obat asalnya kita isi amoxicillin. Amoxicillin. Nah, misalnya amoxicillin. Nah, yang dimaksudkan kenapa di sini ada stok tersedia 78 botol, ya itulah dari data master tadi yang udah sebelumnya kita dah duluan input, sudah ada di stok. Jadi waktu kita klik tinggal cari aja obatnya, secara otomatis sudah ada di sini. Jadi kita tidak berulang-ulang untuk melakukan penginputannya. Yang saya maksud tadi. Nah, misalnya aturan pakainya misalnya berapa, 1 kali 2 pagi dan malam. Nah, ini catatan tambahan ini opsional, bisa diisi boleh tidak, misalnya masukkan jumlahnya berapa, misalnya 10. Nah, kita simpan. Nah, sudah. Nah, di sini misalnya sudah otomatis ya nama obat, amoxicillin, dokternya dokter Nur Fadila. Untuk harganya tadi udah otomatis, nah 20.000, diskon jumlah, dia sudah otomatis. Jika ada kesalahan atau di sini ada tombol edit, bisa diedit lagi kembali, atau ada salah mau dihapus bisa dihapus di sini. Di sini ada juga daftar pemberian obat racik. Daftar pemberian obat racik ini jika ada dari dokter ada memberikan apa resep untuk obat racik, di sini bisa juga untuk ditambahkan. Jika tidak ada, tidak apa-apa. Kita seperti ini lagi pencatatan resep ditebus di luar. Misalnya ada, maksudnya di praktek atau klinik tersebut tidak ada obatnya. Jadi dokter bisa membuat resep untuk misalnya untuk pasien untuk ambil obat itu di luar di sini. Nah, di sini bisa misalnya apa? Di sini contohnya sudah bisa cetak suratnya apa.
Misalnya si Polan tadi Sahrial, misalnya Sahrial umur 21 mau ambil obat di situ, langsung kita bisa cetak di sini untuk kita berikan kepada si pasien untuk dia mengambil obat di luar. Misalnya uh, misalnya di sini nama obatnya, jumlah, aturan pakai di sini juga sama. Ada tombol hapusnya juga. Seterusnya daftar pemberian tindakan. Nah, data pemberian tindakannya misalnya input tindakannya, misalnya tadi apa, dia apa, administrasi pasien baru lah contohnya, apa tadi misalnya kan poliklinik umum. Nah, di sini banyak dia pilihan, menu pilihannya tergantung situasi apa keadaan pasien. Ini kita coba tes aja, klik aja ini administrasi pasien baru. Nah, di sini jumlah pemberian tindakan satu, contoh catatan opsional, misalnya kita simpan saja tindakannya. Ada edukasi terapi non obat, ini opsional. Saya rujukan BPJS aktif ini. Jika ada rujukan bisa bisa ditambahkan atau gimana. Nah, jadi sebelum kita simpan hasil pemeriksaan ini, di sini ada beberapa menu. Di sini ada menu misalnya di formulir info pemeriksaan ini. Ada pemeriksaan penunjang, ada riwayat kunjungan dan surat-surat. Nah, yang dimaksudnya ini ada pemeriksaan penunjangnya, misalnya si pasien ada rujukan kemana, di sini ada menunya. Misalnya riwayat kunjungannya si pasien sebelumnya sudah pernah berobat apa belum. Di sini biasanya kalau jika ada dia sudah pernah berobat, di sini akan keluar dia nama dia secara otomatis riwayat kunjungannya. Nah, untuk surat-surat ini, yang dimaksud surat-surat ini jika si pasien memerlukan surat. Nah, di sini ada menunya seperti surat keterangan sakit, surat sakit insos, surat keterangan, tinggal bisa pilih. Jadi jika ingin buat surat ini tinggal klik aja, nanti bisa langsung dicetak suratnya. Nah, sekian dari sini. Lalu kita mana? Langsung kita simpan yang tadi, mana tadi? Nah, pemeriksaan umum ini kita simpan. Ini kita simpan hasil pemeriksaannya. Nah, misalnya status pulangnya berobat jalan, misalnya pranoksanya sembuh, misalnya tanggal masuknya tanggal 19, tanggal jam pulangnya sama gini. Ini contohnya. Contohnya saja ya. Alasannya nih opsional, lalu kita simpan. Nah, setelah kita simpan, masuk dia ke menu laporan kunjungan pasien. Nah, di sini dia sudah keluar seperti tadi yang kita input, yang tidak input namanya nih Sahrial, poliklinik umum, dokter, nama nakesnya, penjaminnya sudah ada sini. Nah, di sini di menu laporan kunjungan ini sebelum pasien dipanggil ke ruangan atau apa, di sini ada tombol pemanggilan pasien ya. Misalnya kita coba klik contohnya. Oh, mohon maaf di sini tidak ada suaranya. Biasa di saat kita klik ini ada suara panggilan, misalnya seperti biasa. Nah, setelah di laporan kunjungan pasien, lalu kita klik aksi. Aksi bahwasanya gini, langsung Nomor ke antrian 1 atas nama maaf agak Sahrial, skip. silahkan masuk ke poliklinik umum. Nah, seperti itu suaranya saat kita klik tombol ini. Nah, lalu di sini kita klik aksi seterusnya, klik kwitansi pembayaran. Nah, di sini contoh kwitansi pembayarannya di sini. Jadi si pasien yang sudah pergi untuk membayarnya, di sini kita ada langsung kwitansinya. Tinggal kita print dan kasih ke pasien. Nah, cukup sampai sekian untuk videonya. Berarti bahwasanya aplikasi Klik Medis ini cukup mudah lah untuk dipergunakan untuk praktek mandiri maupun klinik, dan aplikasinya cukup mudah dan fitur-fiturnya lengkap semua.
Cukup sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.